above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
Tuhan Yesus, Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada saat ini kami telah berkumpul dalam komunitas fellowship ini. Tuhan, berbagai Tuhan, fellowship ini agar berjalan dengan lancar Tuhan dari awal hingga pertengahan dan akhir. Dan berkati juga nanti pembicara yang ingin membawakan firman Tuhan. Kita semua Tuhan, memberkati Tuhan, pembicara dan pembawa firman Tuhan yang dibawakan untuk sharing Tuhan. Berkati agar seri yang kami dengar itu bisa membuat kebaikan, rema buat kehidupan keseluruhan. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan agar selalu kita ini selalu berjalan lebih lancar Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami ingin memulai fellowship Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Malam semuanya, seneng banget boleh Selamat ada, malam. boleh ada ketemu sama semuanya. Udah lama nggak lihat kayak Mas Dan, terus habis itu ketemu lagi sama Steven, sama Ana, sama Cilisa, sama Chelsea. Senang banget sih, puji Tuhan masih sehat semuanya. Hari ini mau bawain sharing judul atau tema yang merema dan aku dapati adalah kayak baik saja tidak cukup. Kayak kenapa bilang baik saja tidak cukup? Karena sadar atau nggak sadar, kita tuh sering kalau misalkan ditanyain sama orang apa kabar gitu, cenderung jawabnya Nang. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa Nang? Anak apa kabar? Tuh baik gitu. Kalau ditanya apa kabar gitu, jawabannya tuh cuman kayak baik gitu. Terus kayak itu jadi kayak rutinitas atau kayak jadi jawaban refleks. Padahal keadaan sejatinya nggak selalu kondisi kesehatannya, kondisi keuangannya, kondisi kehidupannya itu dalam keadaan baik. Jadi memang baik itu tuh bisa dianggap sebagai kayak iman atau yang diperkatakan supaya yang terjadi baik. Tapi kita juga kita sering ketahui dan kita sering dengar bahwa it's okay not to be okay gitu. Jadi daripada menipu, maksain diri untuk bilang kayak aku baik-baik aja, yang terjadi adalah saat dirinya nggak baik-baik aja, tapi ngomong kayak baik-baik, itu dirinya dalam kondisi yang malah merasakan hampa atau kosong lebih besar lagi. Nah sebenarnya yang tadi kayak aku sempat singgung waktu kita bilang baik, itu seperti memperkatakan iman kita bahwa semuanya akan baik-baik aja, tentunya dalam kendali Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam tangan Tuhan. Tapi hal yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah baik ini definisinya seperti apa? Baik menurut siapa dan baik yang kayak gimana? Karena baik menurut satu orang dan orang lain itu bisa beda. Baik menurut kita bisa beda juga dari baik definisinya menurut Tuhan. Kayak misalkan, menurut aku kondisi baik itu tinggal di Jakarta dan hidupku kayak baik-baik aja tanpa kendala, aman-aman aja. Waktu awal-awal kuliah tiba-tiba keuangannya goncang segala macam, itu menurutku kondisinya sedang tidak baik. Tapi ternyata Tuhan tantangan itu sebagai satu hal yang mendatangkan kebaikan. Kayak kita bisa baca di Roma 8 ayat 28. Di situ disebutin, demikian aku bantu bacain aja ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita kadang suka ngomong kayak, Tuhan aku kok kondisinya gak baik, hidupku ngerasa kayak gini-gini aja, aku gak beruntung yang lainnya. Kita seolah-olah kayak ngomong, hidupku kok gak menyenangkan gitu. Tapi justru definisi yang gak baik menurut kita itu Tuhan rancangan sedemikian rupa membawa kebaikan menurut versinya Tuhan. Jadi kita nggak bisa serta merta bilang kayak, oh
mau hidup yang baik. Nah, baik yang menurut siapa nih? Baik yang kayak gimana? Jangan sampai kita memaksakan baik itu dengan definisi kita. Padahal itu bukan yang Tuhan inginkan. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, harusnya itu tentu baik. Nah, dan kita juga tahu bahwa satu-satunya kebenaran yang dasar dan kebenaran yang mutlak itu bisa kita temukan dalam Matius 6 ayat 33. Kebenaran sejati itu bunyinya seperti ini. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau misalkan kita punya harapan untuk punya hidup yang baik, ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Memang semua itu bisa didapati hanya di dalam Tuhan. Jadi emang definisi yang baik, yang benar-benar kita mau ngomong baik, ya hanya kita bisa terima, hanya benar-benar baik kalau itu kita bisa temukan di dalam Tuhan. Keingat satu ilustrasi, kalau misalkan kita suka ngerasa kosong, itu tuh kayak donat, ada lubang di tengah. Dan memang lubang yang di tengah itu cuma bisa diisi sama Tuhan gitu. Kebanyakan orang coba untuk ngisi lubang atau kekosongan itu dengan hal lainnya. Jadinya ya gak akan pernah bisa terpenuhi, tetap akan merasa hampa karena mengisi dengan sesuatu yang tidak semestinya. Belajar dari apa yang secara khusus merema secara pribadi ke aku, kenapa dibilang baik saja tidak cukup, karena ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, tidak ada satu hal pun yang bisa menggantikan Tuhan. Tuhan itu God, dan baik aja nggak cukup. Jadi God is good, tapi kita nggak bisa dan nggak akan pernah bisa menggantikan Tuhan dengan kebaikan. Nggak boleh gantiin God dengan good, karena itu nggak sebanding. Jadi Tuhan adalah kebenaran dan benar itu juga adalah kebaikan. Tapi kita nggak bisa bilang baik untuk bisa kita dapat hidup kekekalan. Kita nggak bisa hidup, aku akan berbuat baik supaya aku mendapatkan hidup kekal masuk surga, itu nggak akan pernah bisa. Sebesar apapun yang kita lakukan, amal ibadah segala macam, itu nggak bisa menyelamatkan kita. Karena ya kita tuh udah diselamatkan karena kasihnya Tuhan aja, karena kebaikannya Tuhan aja, karena kebenaran Tuhan yang udah benar-benar ya tuh lahir, wafat, dia berkarya segala macam dalam hidupnya. Terus dia juga menebus kita, bangkit, itu benar-benar saat kita dalam keberdosaan, itu benar-benar hal yang luar biasa. Dan itu juga sebenarnya kebenaran yang sejati yang nggak bisa kita pungkiri, dan itu menunjukkan kebenaran dan kebaikan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan kita ngomong kita mau sesuatu yang baik, nggak akan pernah bisa kita temukan kalau kita nggak dapatkan atau kita nggak mencarinya di dalam Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi yang pertama adalah nggak bisa gantikan Tuhan dengan kebaikan. Jadi emang perlu butuh banget sama yang namanya Tuhan. We need God, bukan good, nggak sekedar good. Yang kedua, kita tuh biasa cenderung mikir kayak, kita harus jadi orang yang baik gitu. Terus habis itu keingat sama Musa. Musa adalah orang yang baik. Kita nggak akan pernah bisa pungkirin kalau kita bilang Musa itu jahat. Nggak. Bahkan di Alkitab, di Bilangan 12 ayat 3, kita bisa buka sama-sama, tapi aku bantu bacain. Di Bilangan 12 ayat 3 disebutkan demikian. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi di sini nih dibilang kayak Musa itu tuh udah lembut banget hatinya. Kegambar atau kebayang di pikiranku adalah Musa ini udah sabar, habis itu kayak baik gitu. Bangsa Israel berapa kali kayak marah, berapa kali kayak bersungut-sungut, sering banget kayak minta air, minta apa, ngerasa kayak kita mendingan enakan diperbudak aja di Mesir, nggak usah lari ke tanah perjanjian gitu-gitu. Hal yang aneh saat kita lihat Musa masih bisa sabar, kayak masih bisa doain Tuhan ampuni, mereka nggak ngerti, Tuhan tolong kasih air, kayak gitu-gitu. Menurutku itu satu kebaikan yang Musa miliki, tapi itu tetap nggak cukup. Ada satu hal yang tetap membuat Tuhan menjadi marah, karena Musa pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian.
sampai digantikan dan Tuhan mintakan bahwa pengganti Musa, yaitu Yosua, itu jadi penggantinya karena punya sikap yang lain, gak cuma sekedar baik. Yosua punya keunggulan yang mungkin dia bisa pelajari dari kegagalan si Musa, bahwa ia perlu kekuatan dan keteguhan hati di dalam Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar baik, Yosua memiliki kekuatan dan ketegaran hati. Banyak di Alkitab, kalau kita mau cari kata kuat dan teguh hati, itu banyak kita bisa temuin di Ulangan 3 ayat 28, di Ulangan 31 ayat 6, di Ulangan 31 ayat 7, Ulangan 31 ayat 23, Yosua 1 ayat 6, Yosua 1 ayat 7, Yosua 1 ayat 9, Yosua 1 ayat 18. Ini sama bunyinya, aku bacain salah satu aja ya, salah dua boleh deh, ini aku bacain. Di Ulangan 31 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, bunyinya seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kayak jaminan untuk kita bisa hidup, itu tuh bukan karena kita sekedar baik, tapi kita perlu ketegaran dan keteguhan hati di dalam Tuhan. Itu yang ngebuat kita nggak takut dan nggak gemetar untuk menghadapi apapun juga yang terjadi. Hidup hari ini nggak lebih mudah. Ada corona, nggak selesai-selesai, nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti kapan selesainya, kayak keadaan yang tidak pasti. Satu-satunya keadaan yang pasti adalah ketidakpastian ini. Jadi kita nggak mungkin cuman bisa baik untuk menghadapi ini semua. Baik doang nggak cukup. Ternyata kita butuh kekuatan dan keteguhan hati di dalam Tuhan. Itu yang jadi kunci kedua yang kita mesti miliki. Karena itu pun sendiri yang kita harus pegang, dan kita belajar dari Yosua. Satu ayat lagi di Yosua 1 ayat 9 dinyatakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita anak Tuhan, orang Kristen, udah normalnya tuh tahu kayak, ya kita tuh punya Tuhan yang luar biasa dahsyat mengasihi kita. Kita tuh beriman sama Tuhan. Tapi kadang kita masih punya keraguan. Kita ngomong kayak, aduh aku tuh udah berusaha jadi orang yang baik loh. Tapi tanpa sadar kita kecut dan tawar hati. Tawar hati di situ dibilang karena apa? Karena kita nggak punya hati yang benar-benar kuat dan teguh. Kita jadi kayak gampang ragu, menantikan janji Tuhan. Padahal Tuhan sendiri dibilang, Tuhan adalah Allah perjanjian. Dia yang berjanji dan nggak pernah mengingkari. Terus kayak Tuhan yang begitu baik. Karena Tuhan sendiri adalah kebaikan dan kebenaran itu. Jadi kayak kenapa mesti kita berpegang sama baik menurut versi kita. Tapi kita lupa bahwa Tuhan kita adalah sosok pribadi yang benar-benar baik, benar-benar benar, dan benar-benar dahsyat. Jadi dua hal yang harus jadi fokus kita, ngembaliin fokus kita adalah baik aja nggak cukup untuk menghadapi hari-hari ini, hari-hari hidup yang makin nggak pasti, yang kadang nggak bisa makin jelas. Malah kita kalau cari hal yang salah untuk mengisi hidup kita, itu adanya hati kita jadi kosong atau hampa. Yang pertama, jadi kita nggak akan pernah bisa gantikan Tuhan dengan kebaikan. Kita butuh Tuhan, we need God, nggak sekedar good. Dan yang kedua, kita perlu teguh dan kuatkan hati hanya di dalam Tuhan. Itu dua hal yang benar-benar aku secara pribadi kayak merasa ditegur dan dikuatkan, kayak hidup gak cuman bisa dijalani dengan ngomong aku harus jadi pribadi yang baik. Baik aja gak cukup ternyata. Butuh dua hal itu yang harus kita pegang teguh. Karena emang benar-benar kita harus butuh banget sama yang namanya Tuhan. Dan benar-benar harus teguh dan kuatin hati. Jadi supaya benar-benar bisa pegang dua hal itu gimana? Aku diingatkan lagi untuk yang pertama, balik fokus sama Tuhan. Semakin intim sama Tuhan, makin andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah satu-satunya jalan, kebenaran,
dan hidup. Tuhan kita baik. God is good all the time. All the time God is good. Tapi ingat sekali lagi, gak akan pernah bisa gantikan Tuhan dengan kebaikan seberapapun juga. Tuhan ya Tuhan, gak akan pernah bisa terganti dan gak bisa digantikan oleh apapun. Jadi He is the only way. Gak ada jalan lain, gak ada hal lain yang bisa menggantikan atau di-compare dengan itu. Di Mazmur 26 ayat 3 itu jadi pedoman kayak gimana kita bisa tetap teguh dan benar-benar fokus sama Tuhan. Yaitu begini bunyinya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi kita supaya hidup gak sekedar kejar kebaikan, adalah kita harus benar-benar mengembalikan fokus kita sama Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan benar-benar menunjukkan mata kita sama kasih setia Tuhan dan hidup dalam kebenarannya Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, seperti tadi yang dikatakan bahwa kita butuh kuat dan teguh hati di dalam Tuhan. Ternyata kekuatan itu gak cuman secara rohani, itu benar-benar harus balance. Kekuatan itu harus kita miliki, kita sehat secara jasmani, jiwa, dan juga roh kita. Karena satu kesatuan dalam tubuh kita, ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh itu kita tahu bahwa kita harus makan firman, deketin sama Tuhan setiap hari, setiap waktu, lebih. Tubuh juga kita butuh kekuatan, kesehatan, jaga badan. Kan apalagi COVID ya, kita tahu ada protokol-protokol tertentu yang harus kita lakuin, pakai masker, segala macam. Kita nggak bisa mendinai itu, kita butuh dari sekedar, oh aku jadi orang yang baik, tapi nggak ngelakuin aturan-aturan yang ada, ya itu nggak akan bisa, cuman omong-omongan doang, tapi nggak ada action yang nggak akan bisa. Jadi ini adalah satu kesatuan bahwa ngomong kuat atau teguh, itu harus satu kesatuan, kuat teguh jasmani, jiwa, dan roh kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dan kerjakan, baik untuk jiwa, juga olah jiwanya, kayak refresh, kalau emang lagi capek, diakui, gak apa-apa. Tuhan juga tahu kalau misalnya kita lagi capek, kita bisa kayak curhat mungkin ke teman, punya komunitas yang baik, yang membangun, untuk bisa saling sharing. Itu juga memperkuat roh atau spirit kita, mungkin refreshing, kalau sekarang belum boleh keluar, ya kita ngobrol-ngobrol, atau lihat ngobrol-ngobrol, lihat teman-teman, bisa sharing, itu membuat diri kita terrefresh. Dan yang terakhir, balik lagi, yang paling utama itu kita harus berhati-hati untuk apa yang masuk ke diri kita, itu harus benar-benar kita jaga supaya kita bisa benar-benar tetap sehat dan kuat jasmani, jiwa, dan roh kita. Jadi apa yang masuk ke tubuh, yang dikonsumsi itu benar-benar mempengaruhi, dan itu juga mempengaruhi apa yang keluar dari diri kita. Dan yang pertama, berarti kita perlu dan penting banget untuk bisa jaga hati. Ada di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita di sini, di ayat ini dibilang bahwa ini mempengaruhi, memancarkan kehidupan. Jadi kalau kita hatinya baik, benar-benar dipenuhi oleh Tuhan, gak cuma sekedar baik dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan definisi yang kita punya, itu pasti mempengaruhi pikiran kita, akal budi kita diperbaharui di dalam Tuhan. Kita makin punya keserupaan sama Kristus, itu juga yang akan mempengaruhi tindakan kita. Dan aku percaya di dalam Tuhan, Tuhan yang sudah menjadikan kita, mengasihi kita dengan begitu luar biasa, Tuhan kita yang begitu dahsyat dan perkasa. Kalau memang kita perlu Tuhan, ya kita datang, Tuhan benar-benar dengan tangan terbuka. Gak peduli seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan, gak peduli seberapa banyak hal yang udah pernah kita lakukan dan buat mengecewakan Tuhan, Tuhan benar-benar mau buka tangannya untuk terima kita. Kalau emang hidup kita lagi gak baik-baik aja, ya gak apa-apa, akui. Karena emang hidup ini gak cuman baik doang. Satu-satunya yang baik dan benar ya cuma Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Jadi Tuhan benar-benar membuka dirinya untuk kita, anak-anaknya, bisa datang sama Tuhan. Ia yang akan memenuhi kita. Ingat sekali lagi,
God is good all the time God is good. Jadi kita butuh Tuhan yang benar-benar baik, dan kebaikan itu yang sejati cuman benar-benar kita bisa dapati di dalam Tuhan. Itu sharing yang bisa aku bagiin, semoga bisa jelas dan bisa dimengerti. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup satu doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarkan isi hati-Mu yang benar-benar disampaikan, hikmat dan Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami benar-benar bisa memahami firman-Mu dan benar-benar bisa melakukannya. Kami tahu Tuhan, Engkau nggak sekedar baik, karena Engkau Tuhan Allah yang benar juga Tuhan. Kami bisa kuat di dalam Tuhan, dan kami benar-benar bisa hidup karena Tuhan, bukan yang lainnya. Engkau nggak akan pernah tergantikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sadari itu, dan kami benar-benar mau teguh dan kuat hatinya di dalam Tuhan. Ajar kami benar-benar bisa mengarahkan fokus mata kami kepada Tuhan, dan kami benar-benar tahu dan menyadari bahwa Tuhan, Kau satu-satunya hal yang benar-benar bisa menguatkan kami, baik tubuh, jiwa maupun roh kami Tuhan. Ajar kami bisa mengandalkan Engkau dan benar-benar mengkonsumsi apa yang baik, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, sehingga tindakan kami juga baik, memancarkan kebaikan dan kasih-Nya Tuhan, karena Engkau begitu dahsyat dan luar biasa, dan kami makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini boleh kami lalui, boleh indah, kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Ajar kami menemukan kebaikan-Mu lebih lagi, karena Engkau begitu dahsyat dan luar biasa, baik dan benar atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.